Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from the second group Strategic Management. Here we want to presentation about ocean strategy. Before that, let me introduce myself. My name is Amelia Rizky and here and my partner too. Saya Nita Koryati, saya sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama. Saya Yulisa Reneste, saya sebagai pembaca materi. Saya Anissa Nurfitria, saya Meniati Sulang, saya sebagai pembaca materi. If we talking about the business in the COVID-19 era, we know that coronavirus disease is very dangerous. They can kill humans, and many people have lost their business and unemployed. This picture describes how many people be taken out from their work because the company can't pay salary for them. So, one of the way to solve these problems that can be used ocean strategy to manage your business. Did you know ocean strategies is one of the most famous business strategies in the COVID-19 pandemic era? Okay, immediately will be explained by my partner. Yang pertama, konsep broad ocean. Konsep ini biasanya akan mengambil pangsa pasar yang besar dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kejujuran dan keadilan bagi para pelanggan. Kemudian yang kedua adalah konsep blue ocean. Konsep ini melepaskan Anda dari kondisi red ocean. Strategi ini menekankan Anda untuk tidak memenangkan persaingan dengan cara melakukan head to head dengan para pesaing. Dan yang ketiga ada konsep white ocean. Konsep ini menerapkan perpaduan antara keuntungan, tanggung jawab sosial, kejujuran, praktik perdagangan atau bisnis yang adil, bersih, bermoral, dan tanpa korupsi untuk diterapkan di masyarakat. Selanjutnya, strategi red ocean. Dalam strategi red ocean, ada pemasaran dalam strategi red ocean hanya memanfaatkan pasar yang sudah ada. Pelaku bisnis tidak perlu menciptakan pasar baru untuk menjual produknya. Strategi pemasaran dalam red ocean biasanya akan memiliki persamaan di antara para pelaku bisnis. Selanjutnya, permintaan pasar. Permintaan pasar dalam strategi red ocean sudah diisi oleh banyak pelaku bisnis sehingga persaingan ketat. Untuk masuk ke dalam pasar red ocean ini, sebaiknya benar-benar menyiapkan strategi yang tepat agar tidak terlindas dari pesaing. Selanjutnya ada blue ocean. Pengertian strategi blue ocean. Strategi blue ocean pertama kali dikemukakan oleh Wei Chang Kim dan Rennie Malbon. Blue ocean strategi adalah strategi yang menekankan perusahaan untuk tidak memenangkan pesaing dengan cara melakukan strategi head to head dengan pesaing. Ini akan saya lanjutkan, yaitu selanjutnya ada 4 tindakan blue ocean strategy, yaitu yang pertama adalah eliminate atau membuang sesuatu unsur yang tidak penting dalam suatu produk. Yang kedua adalah reduce atau mengurangi unsur-unsur yang tidak terlalu penting namun masih berguna untuk suatu produk tertentu. Yang ketiga adalah rise, yaitu meningkatkan mutu dari suatu produk. Yang keempat adalah create atau menciptakan produk atau inovasi baru. Nah, yang selanjutnya adalah strategi blue ocean. Yang pertama yaitu slogan yang unik. Nah, slogan yang unik ini akan menjadi ciri khas dari suatu produk tertentu dan mungkin akan menjadi identitas gitu, identitas yang bisa membuat produk tersebut terima gitu di masyarakat. Nah, yang kedua adalah membuat ceruk pasar atau kita membuat pasar kita sendiri gitu. Pasar kita tuh minatnya kemana dan produk-produk bagaimana yang diminati di pasar masyarakat. Yang ketiga yaitu mencapai target. Nah, target ini walaupun target tidak wajib, tetapi kita sendiri harus mempunyai target untuk menaikkan sisi bisnis kita menjadi ke level yang lebih tinggi. Yang keempat adalah membuat inovasi. Nah, membuat inovasi ini penting sekali untuk selalu dilakukan karena kita tidak tahu gitu pesaing kita akan atau membuat produk yang bagaimana lagi.
Jadi kita harus membuat inovasi-inovasi yang selalu berkembang mengikuti zaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang White Ocean. Nah, di sini penerapan White Ocean dimulai dari atas. Itu keteladanan akan kebajikan dari pimpinan perusahaan adalah mutlak bagi pengembangan strategi Samudra Putih. Nah, aspek utama bisnis strategi Samudra Putih yang digerakkan oleh para pemimpin puncak adalah laksana peta petunjuk jalan yang membimbing organisasi dalam waktu jangka panjang. Strategi membangun kepercayaan kepada masyarakat. Adapun yang pertama yaitu percaya diri. Mengembangkan rasa percaya diri dalam diri sendiri. Itu berarti kita perlu menjaga janji, menepati kata-kata, termasuk membuka pikiran agar dapat mempercayai orang lain. Yang kedua, dapat dipercaya. Meletakkan kepercayaan pada hubungan antara diri sendiri dengan orang lain. Yang berarti, jika kita layak dipercaya, maka tingkat kepercayaan orang lain pasti akan meningkat. Kemudian yang ketiga, mendapat kepercayaan dalam tataran organisasi maupun pasar. Terlepas dari rasa percaya yang diberikan pada diri sendiri, semua itu tidak ada artinya jika organisasi sendiri secara keseluruhan tidak dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, kepercayaan masyarakat. Melalui pemberian corporate social responsibility kepada masyarakat, bantuan-bantuan sosial seperti pendidikan bagi anak kurang mampu, pembangunan dan atau perbaikan jalan, layanan kesehatan gratis, perbaikan sarana ibadah. Begitu perusahaan berbagi secara ikhlas dan tanpa pamrih kepada sesama, dan tidak menginginkan pujian atau penghargaan dari siapapun. Okay, this is all we can say to you. We hope it can be useful for all of us. If any shortcoming or mistake, we are apologize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.